Jadi makanya ketua OSIS aja sapu hitam, makanya tawuran. Waktu itu didorong anak SMA. Langsung kita serbu. SMA-nya. Iya masuk langsung umumkan kalau tuh kita menyerang SMA 3 gitu. Jadi polisi udah turun, tentara udah turun, mereka hancur itu, kaca-kacanya pecah gitu ya. Jadi saya itu enggak tahu. Sekarang saya enggak bisa hidup tanpa bacaan gitu. Jadi pandangan orang tua begini, belakangan kawan-kawan tuh bilang kan saya tuh orang yang tersesat ke jalan yang benar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang baik tentang budaya dan sejarah, dan menguliknya dari seorang wartawan senior yang sudah malang melintang di dunia nasional maupun internasional yang dimiliki oleh Minangkabau. Beliau adalah Haji Hasril Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, meskipun dalam kondisi pandemi, ya, kita yang penting menjaga prokes dan menjaga kesehatan. Ya, benar. Mudah-mudahan badai ini segera berlalu. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, Kabalai Podcast BPNB ini juga disiarkan di channel YouTube-nya BPNB Sumatera Barat. Jadi jangan lupa untuk ditonton dan di-subscribe. Ingat di-subscribe, loncengnya di-klik sehingga akan menghasilkan atau akan dikirimkan notifikasi-notifikasi terkait siaran YouTube channel BPNB Sumatera Barat. Kita kembali ke Bung Hasril. Jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol ringan aja. Ya. Karena kami taunya Bung Hasril adalah orang Minang. Jadi nama besar Bung Hasril sudah tidak diragukan lagi. Selain sebagai wartawan senior juga seorang penulis buku. Ya. Nah, jadi kita pengen tahu nih. Mungkin belum pernah diungkap tentang masa kecil Bung Hasril. Jadi bisa nggak diceritakan tentang pengalaman-pengalaman budaya Bung Hasril pada waktu kecil dulu? Kecil lahirnya di mana? Bisa diceritain? Ya, saya lahir namanya di Nagari Koto Tengah Simalanggang, yaitu di Kecamatan Payakumbuh di Kabupaten 50 Kota sekarang. Iya, sekarang 50 kota. Ya. Kemudian orang tua asli? Ya, asli di sana, ya hampir 60 tahun yang lalu saya dilahirkan. Dan sekarang berdomisili di Padang, ya. Jadi masa kecil hingga masa remaja apakah tetap di Simalanggang? Oh iya, sampai tamat sekolah dasar saya di Simalanggang sampai umur 12-13 tahun lah ya. Nah, saya yakin pasti Bung Hasril mengalami masa-masa paling indah untuk kehidupan pendidikan di Minangkabau, yaitu surau, budaya surau. Iya. Jadi mulai umur berapa Bung Hasril di surau? Barangkali saya sebelum sekolah pun sudah tidur di surau ya. Sebelum. Jadi sahabat masih umur 5 tahun saya udah di surau gitu. Sudah nggak tidur di rumah lagi? Iya, nggak ada lah tidur di rumah gitu. Jadi saya tuh suka dengan teman-teman yang lebih besar dari dulu ya. Oh, jadi bergaulnya dengan yang lebih besar. Yang lebih tua dari saya. Jadi ya mereka tidur di surau, ya saya ikut tidur di surau gitu. Nah, apa sebetulnya yang membuat surau menjadi sebuah tempat untuk penggembelengan anak muda Minang pada waktu itu sebetulnya? Yang menarik dari surau apa waktu itu, Bung Hasril? Ya, saya kira ya memang dulu kita tidak sadar juga ya. Artinya orang begitu ya kita begitu gitu aja ya. Berarti memang budaya kita yang disuruh nggak pada waktu ke surau? Enggak juga. Cuma gini, kalau ada misalnya anak-anak apalagi sudah balik ya, udah disunat, udah dikhitan ya. Iya. Itu kalau masih tidur di rumah itu dinamakan buyuang amai gitu. Jadi anak ibu ya. Jadi masih di ketiak ibunya gitu. Oh, jadi itu pasti diajak? Oh iya, diajak itu ya. Tapi memang umumnya zaman itu ya, ya hampir semuanya lah ya kita tidur di surau. Atau kalau di tempat saya itu namanya bukan di masjidnya,
Tapi ada semacam bangunan lagi di samping masjid itu. Kalau kami namanya itu rumah tabuah, jadi tempat beduk ya. Oh iya. Nah, itu tempat mengaji sebenarnya. Jadi sholat di masjid, kemudian ngajinya di sebelah itu. Nah, kita di situ tidur malamnya di situ. Iya. Nah, itu biasanya aktivitas sebelum, kan biasanya maghrib, terus berangkatnya sebelum maghrib atau memang dari? Biasanya kita keluar rumah itu sebelum maghrib. Ya, jadi artinya kalau di kampung saya itu dulu namanya makan kita sore, kita tidak pernah makan malam. Jadi istilahnya makan ke surau. Jadi mau ke surau itu makan dulu. Jadi jam 5, setengah 6 kita makan. Habis itu pergi ke surau. Ya ngaji. Nggak pulang-pulang lagi. Besok aja lagi pulang mau sekolah. Kalau udah sekolah. Dari subuh habis sholat baru pulang ke rumah. Baru serang ke rumah ya. Jadi aktivitas setelah pasti maghrib, isya. Nah setelah isya kira-kira biasanya aktivitasnya apa? Jadi biasanya kita ke surau itu ya sebelum apa tuh main-main dulu ya, habis makan. Masih ingat nggak permainan tradisionalnya zaman dulu? Masih, kita namanya dulu main galasin ya. Main galasin yang berkelompok hadang-hadangan itu. Iya, hadang-hadangan itu antara lain. Apalagi kalau habis. Jadi nanti sore itu ya macam-macam main-main lah ya, main-main anak-anak itu main karet, main patok lele ya, sore-sore itu. Nah, habis makan ke surau, salat maghrib, ngaji sampai isya ya. Jadi habis isya baru nanti kita itu main lagi. Biasa kalau bulan purnama ya. Nah bulan purnama itu kan terang. Kampung kan belum ada listriknya dulu. Nah itu main galasin gitu kan, bisa lihat ya bulannya masih langit kita masih jernih dulu ya. Jadi bintang-bintangnya nampak. Iya. Kalau sekarang langit kita sudah terpolusi cahaya. Iya, betul. Jadi pada waktu proses belajar mengaji, apakah hanya mengaji saja yang diajarkan pada waktu itu, Bung? Oh macam-macam. Jadi kita itu juga ada guru-guru silat ya. Jadi ada yang berminat misalnya belajar silat, ada juga. Jadi itu habis mengaji kita belajar silat mungkin 1 jam sampai jam 9 ya atau setengah 10 gitu ya. Itu gurunya guru ngaji itu juga atau beda? Beda lagi. Jadi kalau kebetulan yang guru silat itu salah satu kalau di kampung saya itu datuk saya. Datuk itu kakek ibu ya. Iya. Dia jago silat. Nah, jadi ajak kawan-kawan yang mau belajar silat gitu ya. Diajar. Jadi setelah isya kita belajar silat. Nah di dalam belajar silat, apakah memang langsung diajarkan jurus-jurus? Oh enggak, mulai dari gerak-geraknya dulu gitu kan, gerak dasarnya. Malah mulainya itu dari semacam ya gerak-gerak dasar ya. Ada yang sebut bunga-bunga silat ya, bunga silat itu seperti yang jadi tari pasambahan gitu ya. Jadi sebelum jurus utama itu ada jurus-jurus pengantar yang lebih indah biasanya gitu kan. Apa pelajaran yang bisa Bung Hasril petik dari belajar silat sebetulnya? Sebenarnya kan kita belakangan tahunya gitu kan, tapi pada kita itu kan tentu diajar juga gitu kan, bahwa silat itu untuk bela diri ya, untuk membela diri, bukan untuk show off untuk untuk jadi, biar nampak hebat. Dalam pepatah Minang dikatakan musuh tidak dicari tapi bertemu pantang dielakkan, kan gitu. Iya, benar. Ya kalau kita diserang ya kita harus membela diri gitu kan. Iya. Jadi filosofinya lebih banyak untuk membela diri ya, pertahanan diri lah ya. Dan filosofi dalam silat itu bisa universal nggak sifatnya dalam rangka diterapkan di hidup ini sekarang? Kalau yang Bung Hasril rasain sekarang? Ya saya kira iya. Jadi kita nggak boleh menyerang orang ya, kecuali kalau kita apapun diserang, bentuk serangannya. Iya benar-benar. Jadi banyak sekali sebetulnya. Karena begini, ada istilah yang mengatakan bahwa kalau mau belajar menjadi orang Minang ya silat. Ya. Karena silat segala sumber ilmu pengetahuan, artinya belajar hidup itu ya dari silat. Jadi sampai usia berapa Bung Hasril belajar silat? Sebenarnya enggak intensif. Kadang-kadang ya kalau istilahnya angat-angat tai ayam kata orang kan. Hari ini semangat-semangat, dan hilang lagi. Nanti diingatkan lagi kan, kok sudah lama enggak datang-datang gitu ya. Tapi paling tidak begini, serius tidak serius. Tapi silat ada nilai-nilai yang melekat kepada masyarakat atau anak-anak muda Minang pada waktu itu pasti. Saya kira ada ya semua ya. Serius nggak serius. Nah, serius nggak serius tetap silat bisa mewarnai istilahnya pola hidup orang Minang gitu.
Di Minang itu kan ada istilah merantau. Ya. Berarti apa Bung Hasril memang dari kecil ditanamkan untuk merantau mungkin? Enggak juga, ya, enggak juga gitu kan ya. Cuma begini, ya merantau itu kan banyak faktornya sebabnya ya. Saya misalnya merantau dekat ya, kalau istilah Minangnya merantau ke Balik Dapua ya, ke Balik Dapur. Jadi dari Simalangga waktu itu? Ya tamat SD, saya udah karena enggak ada sekolah di kampung saya itu, sekolah jauh ya, kehidupan kita juga ada apa. Saya diajak oleh keluarga, mak tuo saya, saudaranya ibu saya, untuk ke sekolah ke Bukit Tinggi gitu. Jadi Bukit Tinggi waktu itu sudah menjadi kota pendidikan. Iya, kalau dari kampung saya itu waktu itu SMP yang terdekat tuh di Pasar Pekumbuh itu ada 7 kilo. Ya kalau sekarang 7 kilo tuh dekat ya. Kalau dulu jauh rasanya karena kendaraan juga susah ya. Mungkin orang tua juga enggak sanggup beliin kita sepeda macam gitu kan. Di samping biayanya juga gitu ya. Jadi ya saya sebenarnya enggak ada cita-cita mau sekolah itu karena waktu itu enggak musim lah, belum musim sekolah lah ya. Saya kira hanya 1-2 orang yang di kampung saya itu sampai tahun 70-an awal itu yang sudah masuk ke SMP, ke SMA ya, masih dihitung dengan jari lah. Yang meneruskan ke SMP. Ya. Tapi Bung Hasril berarti sekolah SMP-nya di Bukit Tinggi. Saya tidak SMP, ST, sekolah teknik. Oh, sekolah teknik ya, ST zaman dulu. Ya, ST ya. Pada waktu pindah nih antara Payakumbuh dengan Bukit Tinggi itu kan budayanya beda nih. Apalagi bahasanya beda. Ada pernah shock culture enggak? Mungkin ada pengalaman-pengalaman budaya yang lucu atau yang berkesan kali bagi Bung Hasril? Saya tidak ya. Tapi begini, saya itu dari kecil itu selalu ingin tahu sesuatu yang baru saja gitu ya. Nah, jadi saya ke Bukit Tinggi itu, sebelum-sebelumnya saya juga sudah ke Bukit Tinggi gitu kan ya. Karena dibawa dari keluarga ini kadang-kadang libur sekolah, yuk ke Bukit Tinggi gitu. Karena kebetulan sepupu-sepupu saya ada yang seumur saya gitu kan. Jadi kalau libur diajak ke Bukit Tinggi. Mbak, saya itu selalu ingin tahu aja gitu. Jadi sampai di Bukit Tinggi itu saya jalan aja kemana-mana gitu. Jalan kaki? Iya. Keliling kota? Iya, mau kenal aja di mana, ini di mana gitu. Nah, itu yang saya tandai dari dulu, saya begitu ya. Sampai sekarang pun kalau misalnya pergi ke tempat baru, saya nggak bisa istirahat. Artinya mau sampai pasti ingin tahu. Jadi ingin selalu pengen tahu dan sampai sekarang kondisi itu tidak berubah. Dan mungkin ini salah satu yang membuat Bung Hasril sukses seperti sekarang. Saya karena keingin tahuan. Tahu lah kita sukses seperti tidak, tapi saya kira itu pantarei saja ya, seperti air mengalir saja. Gitu. Cuma yang saya lihat dulu waktu kecil itu saya selalu ingin tahu aja gitu. Kadang-kadang kalau kita dulu waktu kecil-kecil itu enggak ada kamar mandi di rumah. Ya, malah enggak ada di sekitar rumah, enggak ada. Kalau buang airnya ke tabek, ke kolam ikan kan. Ada jambannya situ, tandas bahasa orang Malaysia ya. Saya lagi di situ tuh kadang-kadang saya pikir kan, ember, kok ember namanya? Ini namanya kolam, kenapa namakan tabek? Kenapa? Itu yang selalu pikir saya kan, kok namanya bulan, kok namanya durian, kok tanda tanya itu selalu memenuhi pikiran Bung Hasril. Dan saya sebelum sekolah sebenarnya udah mulai pandai-pandai membaca gitu. Jadi saya itu enggak tahu. Sekarang saya tidak bisa hidup tanpa bacaan gitu. Bacaan pertama Bung Hasril apa? Pertama itu bacaan saya itu cerita ini, cerita-cerita pahlawan Islam ya. Tariq bin Ziyad, Umar bin Khattab, dan lain-lain yang zaman Nabi itu. Kebetulan di kampung saya itu saya punya teman sama sekolah ya. Sekarang dia guru di Payakumbuh. Dia punya paman, mama ya. Mama itu seorang ulama ya. Dan dia banyak menyimpan buku-buku itu. Jadi saya senang sama dia. Jadi pulang sekolah kita ke rumah mamanya ini. Karena banyak sekali buku-buku itu ya. Jadi dari kecil memang ketertarikan terhadap buku, membaca itu luar biasa. Jadi di depan rumah saya itu, waktu zaman itu tuh yang punya radio mungkin di jorong, 1 jorong ya. Di kampung saya itu ada 3 jorongnya. Di jorong Kapalokoto itu yang punya radio cuma 1 orang. Radio apa ini? Radio transistor. Oh, transistor. Iya benar. Jadi kalau ada dulu sama masih kecil-kecil itu perang Mesir Israel gitu kan. Berita. Ya kita dengar berita di rumahnya orang itu. Namanya Pak Munaf ya, Abdul Munaf, dia guru Mahat Islami Payakumbuh. Kemudian dia juga yang pertama berlangganan koran.
Jadi dia karena dia kepekumbuh ya, tiap hari dia pergi menaik sepeda, mengajar, pulangnya dia beli koran. Hanya satu orang saja yang punya koran di situ. Di Nagari itu. Ya, jadi saya selalu menunggu dia pulang gitu, Pak Munaf ini, Abdul Munaf ya. Pak Munaf ini pulang, saya tunggu itu. Nah, kita tidak sadar ya, kita anak-anak karena kita ingin baca koran saja. Lalu kita tungguin pula, kita pula mau baca koran dulu. Padahal Pak Munaf ini dia bawa beli koran setelah pulang mengajar, tentu dia ingin baca dulu gitu kan. Tapi dia senang saja sama saya. Akhirnya bikin kesepakatan gini. Saya dapat jatah baca koran yang koran kemarin. Jadi dia baca dulu gitu. Jadi dia sudah baca korannya hari ini, malam nanti bisa saya ambil. Saya baca ya. Di rumah beliau masih. Boleh saya bawa pulang. Ya. Nah, jadi besok saya antar lagi, dia sudah selesai pula baca koran yang hari ini, saya bawa lagi pulang gitu. Dan Bung Hasril bacanya itu semua dibaca isi sampai koran. Iklan-iklan pun saya baca. Tahu, luar biasa. Koran dulu tipis ya, tahun 60-an akhir, awal 70. Koran apa tuh kalau ingat? Haluan ya, satu-satunya koran waktu itu Haluan yang sudah harian di Sumatera Barat nih. Ya. Sebelumnya ada Aman Makmur, tapi sampai tahun 70 awal lah ya, enggak ada lagi. Dulu Aman Makmur itu besar juga. Ya, itu pada waktu hobi sudah baca koran itu usia berapa? Berarti masih SD? Iya masih SD, kira-kira udah mau 8 tahun saya udah baca koran. Ya udah biasa baca koran. Berarti sudah berat bacaannya. Ya. Pantesan jadi wartawan senior karena memang dari kecil hobinya baca. Iya. Jadi begini, setelah pendidikan di Bukit Tinggi, kemudian Bung Hasril kemana? Saya di Bukit Tinggi saja, jadi saya juga tidak sempat kuliah, itu lain lagi ceritanya ya. Karena memang saya yang menolak. Saya itu masuk sekolah teknik. Jadi pandangan orang tua begini, belakangan kawan-kawan tuh bilang kan saya tuh orang yang tersesat ke jalan yang benar gitu. Ya loh, dari SD kok bisa jadi wartawan. Iya itulah ya, cuma sampai STM ya. Jadi saya itu orang kampung kita ini begini, pandangannya sangat konservatif lah ya. Iya. Jadi waktu saya diajak mau sekolah ke Bukit Tinggi, saya kebetulan juara ya. Dulu SD. Waktu di Semalanggang ya, juara. Ujian itu saya bukan hanya di Semalanggangnya. Dulu ujian akhir SD itu rayon namanya. Mungkin satu kecamatan tuh dikumpul sama-sama anak kelas 6 tuh ujian di situ gitu. Karena dulu murid SD itu tidak terlalu banyak. Waktu saya itu kurang dari 20 ya. Ya apa itu. Jadi dikumpulkan beberapa SD satu kecamatan, nanti satu tempat ujiannya. Saya juara umum di situ gitu, juara di seluruh kecamatan, ya rayon lah istilahnya. Ya rayon. Ya tidak penuh kecamatan lah, tapi mungkin ada 4 atau 5 SD digabung, saya juara di situ. Nah, cuma waktu diajak mau sekolah ya pulang mak tua saya ini, kakak sepupu ibu saya ini, dia tanya, panggilan saya kan si In ya sehari-hari. Mana sudah tamat, mana apa ijazahnya? Dia lihat kan, nilainya tinggi sekali ya, bagus sekali. Gitu. Mau masuk kemana? Mungkin tidak sekolah kak, mungkin tidak akan sekolah kan ya. Tidak lanjut lah. Waduh sayang orang mencari anak yang bisa bawa sekolah ini, masa biarlah saya bawa kayak ini kan. Dia bawa ke Bukit Tinggi, hari itu juga berangkat. Kenapa milih ST waktu itu? Nah orang tua itu kan begini pandangnya dulu. Jadi kalau mau lanjut sekolah itu nasihat ibu saya kan. Nah bagusnya ambillah sekolah teknik. Apa sebabnya? Kalau nanti nasib kita sekolahnya ndak lanjut, kita sudah punya kepandaian gitu. Jadi udah ada bekal sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan. Jadi waktu ST itu saya tamat ST itu ujian akhir prakteknya bikin kompor minyak tanah itu. Saya udah bisa bikin gitu. Jadi ST itu SMP padahal ya? ST ya, itu ujiannya. Jadi ujian praktek kita itu saya jurusan mesin bikin kompor. Jadi artinya kalaupun sekolah saya sampai situ saya udah keahlian hidup punya keahlian udah bikin kompor gitu. Iya benar. Nah jadi itu sebenarnya. Jadi mungkin bukan bakat kita ya, bukan di situ, tapi karena begitulah pandangan orang tua gitu kan. Tapi ngikutin juga tandanya anak berbakti pada waktu itu. Iya kita kan ikut aja gitu. Iya. Terus kemudian dari sekolah ST kan lulus. Iya. Masuk STM ya. Oh ya lanjutannya ST, STM di Bukit Tinggi juga masih? Bukit Tinggi juga ya, sekolah teknik negeri, menengah negeri, STM cuma satu negeri di Bukit Tinggi waktu itu. Sekarang SMK 1 Bukit Tinggi. Iya,
Kalau boleh saya sampaikan nih bahwa Bung Hasril Caniago ini sebetulnya kan menjadi mahasiswa undangan nih. Iya. Benar. Tetapi kenapa kemudian kok tidak dimasuki pada waktu itu? Jadi waktu ST itu, jadi ada satu kejadian sebenarnya yang membuat motivasi saya itu jadi luar biasa gitu. Jadi saya kelas 1 ST masih waktu itu sistemnya kuartal 4 tahun, 4 bulan. 4 bulan. Sekali 4 bulan terima rapor. Jadi waktu kuartal pertama itu saya terima rapor merah 2. Jadi Pak Tuo saya, suami dari Mak Tuo saya ini, dia lihat mana rapornya, lihat kan. Dia bilang, ini juara kampung tidak bisa diadu di kota ini, tidak bisa dipanggakan lah di kota gitu. Benar. Itu menumbuhkan di saya semangat. Lihatlah nanti berikutnya. Kenapa saya nilainya ada merah? Karena saya kan tidak dikasih biaya, saya tidak belanja di kampung. Jadi di situ beli buku misalnya. Dulu kan guru-guru itu bikin buku diktat ya bukunya, misalnya pelajaran ketel uap misalnya. Kan itu gurunya bikin buku. Nah saya tidak ada uang, saya beli buku. Jadi dia tanya selalu kan, Ibu kenapa tidak beli buku? Nah, nantilah Bu, kita tidak hidup sama orang tua, tidak mungkin lah minta uang kayak ini kan. Benar. Juga orang kalau tanya pun saya tidak akan jawab minta uang untuk beli buku. Jadi karena tidak beli buku, saya dikasih nilai 5. Yang satu lagi juga seperti itu gitu kan. Nah di samping memang saya 4 bulan pertama itu tiap hari pulang sekolah itu jalan keliling Bukit Tinggi itu mau tahu aja di mana-mana. Jadi orang bilang ada di situ, saya tidak tahu tempatnya gitu. Jadi kalau istilahnya di Bukit Tinggi itu lubang-lubang tikus pun saya tahu di mana. Jalan-jalan kayak apa aja tahu alamat di mana adanya. Nah jadi waktu habis itu saya juara terus ya sampai tamatnya juga juara umum. Nah mulai punya cita-cita gitu kan, melihat banyak itu anak-anak STM Bukit Tinggi itu dulu masuk Akabri, ada yang bisa ke ITB gitu kan. Wah udah mulai ada cita-cita ya. Dulu enggak ada cita-cita saya waktu SD itu, paling jadi petani nanti gitu ya. Nah lalu ingin masuk ITB atau Akabri ya. Cita-citanya setelah tamat ST. Ya tahun 77 ya. Lalu tahun 78 ada menteri pendidikan baru namanya Dr. Daud Yusuf ya. Indonesia waktu itu ya, saya belakangan tahu kenapa ada kebijakan itu ya. Kan mau masuk Pelita 3. Pelita 3 itu istilahnya masuk industrialisasi awal ya. Maksudnya mulai Indonesia masuk industrialisasi. Jadi tamatan STM itu ya disiapkan untuk tenaga kerja mendukung industri itulah ya. Sehingga tidak boleh lagi masuk ke perguruan tinggi umum. Tidak boleh masuk Akabri ya sampai sekarang ya. Akpol Akmil itu tidak boleh anak STM. Sampai sekarang ya, itu? SMK tidak bisa. Saya kira ini termasuk diskriminasi juga gitu ya. Diskriminasi pendidikan. Jadi umum tidak bisa kecuali keguruan ya, keguruan. Nah, keguruan itu ya di FKT namanya, Fakultas Keguruan Teknik di Nah, saya juara juga. Sebenarnya motivasi saya itu sudah agak kurang ya. Saya mulai melakukan kegiatan-kegiatan lain lah ya. Tapi ada ini psikologi orang kampung ya. Saya mau mengalahkan orang kota, itu aja motivasi saya. Jadi saya tidak mau kalah gitu. Saya harus tetap juara apapun, saya harus juara di situ gitu. Sebagai orang kampung semangat saya mau mengalahkan anak-anak kota ya, anak-anak hebat-hebat dari anak-anak Caltech di Pekanbaru ya, saya mau kalah. Itu aja motivasi saya sebenarnya. Sehingga waktu tamat tuh dulu namanya mahasiswa undangan ya. Saya dapat mahasiswa undangan di FKT di Padang. Nah, tapi enggak dimasuki. Sama sekali saya enggak tertarik. Kemudian satu lagi kesempatan namanya ada dulu Politeknik Swiss ITB ya, kerjasama pertama Politeknik. Saya juga masuk namanya training untuk guru untuk instruktur teknik ya, guru praktek. Namanya programnya TTUC. Itu ikatan dinas. Saya juga dapat kesempatan di situ, langsung jadi pegawai negeri gitu. Nah, langsung sekolah kedinasan lah ya. Iya, benar. Nah, tapi untuk guru praktek di STM
Untuk jadi guru. Untuk jadi guru juga. Jadi saya rasanya kok enggak cocok dengan itu gitu. Jadi sudah mulai di STM itu saya sudah mulai mengalihkan kegiatan gitu. Kebetulan waktu itu bikin majalah sekolah. Mading. Bukan majalah betul dicetak. Majalah betul yang dicetak? Iya. Bukan majalah dinding? Bukan. Jadi majalah itu betul-betul dicetak. Kita cetak di percetakan grafika. Pemda punya unit 2 di Bukit Tinggi. Ya. Dan kita jual karena STM itu dananya waktu itu STM Bukit Tinggi itu termasuk pilot project pengembangan STM di Indonesia, di Sumatera lah. Ya. 2 hanya di Sumatera, 1 kalau tidak salah di Pematang Siantar, 1 di Bukit Tinggi. Jadi dananya banyak sekali. Dana OSIS pun banyak ya. Saya kebetulan sekretaris OSIS, tapi dalam prakteknya saya sebenarnya ketua gitu ya. Karena ketua yang menentukan. Ketua itu pangkatnya jadi yang perlu bagi saya mengatur organisasi ini. Iya, eksekutornya yang penting. Jadi begitu buat majalah itu saya langsung ingin di situ gitu. Nah, sebelumnya ini pengalaman berkaitan dengan menulis ya. Ketika saya masuk SD, sekolah teknik, kelas 1 SMP ya, itu ada peringatan Maulid Nabi. Guru agama mengadakan lomba menulis. Heran juga ya kan. Di SD ada lomba menulis Maulid Nabi. Tentang agama. Iya. Lalu saya ikut. Tahu saya juara gitu. Saya hanya menuliskan pengalaman saya. Jadi ketika itu ada guru agama Ibu Roslaini namanya, masih ingat saya, mengadakan lomba untuk seluruh anak SD ya, lomba menulis setiap kelas supaya ada wakilnya. Saya ikut. Yang saya tulis itu sebenarnya pengalaman di kampung saja. Jadi, tentang Maulid Nabi. Peristiwa Maulid Nabi. Ya, judulnya Maulid Nabi di kampungku. Itu ceritanya kan. Biasanya di kampung kita itu zaman itu ya. Kalau Maulid Nabi itu ada pengajian besar. Seluruh orang di kampung itu ke masjid ya. Jadi habis maghrib nanti buat makanan semua, makan rame-rame dulu. Di masjid. Ya, habis salat isya baru pengajian. Biasanya ceramah sampai tengah malam ya. Ada sambutan wali negari, ada pidato dari ketua jorong gitu kan. Baru nanti pengajian. Saya hanya melaporkan itu saja gitu. Tapi jadi juara gitu. Jadi apa pesan wali negari, soal Maulid Nabi, apa isi ceramah itu saya bikin aja gitu. Dinarasikan di situ. Iya, juara. Jadi kawan-kawan saya kelas 1 tuh bangga dia. Juara 1-nya anak kelas 1, juara 2 anak kelas 3, yang kelas 2 aja. Yang juara justru kelas 1. Iya. Jadi itu pengalaman saya menulis. Saya digendong rame-rame gitu. Bangga sekali mereka. Nggak nyangka gitu Nggak kan. Nyangka. Dan Bung Hasril sendiri juga nggak menyangka bahwa karya yang seperti itu justru. Iya. Saya hanya semacam reportase lah ya. Apa biasanya. Ini pengalaman di kampung saja yang saya salin. Dan itu tulisan pertama? Tulisan, ya itu tulisan pertama saya yang artinya mengarang. Iya, mengarang ya. Luar biasa. Jadi memang ya mungkin karena pengalaman masa kecil, terus kemudian banyak sekali sebetulnya. Ya mungkin dari membaca-baca juga kan. Itu. Kita artinya mengalir seperti bagaimana orang menyampaikan sesuatu karena kita terbiasa membaca, jadi lancar juga menuliskannya gitu. Nah, terus kemudian setelah lulus STM, kenapa bisa terjun ke jurnalis? Tidak jadi masuk kuliah meskipun sudah diterima di mana-mana. Jadi sebenarnya sudah awal mulainya majalah ya. Kemudian saya di Bukit Tinggi dulu membentuk ekosis. Ekosis artinya? Ikatan Keluarga OSIS. Jadi OSIS Bukit Tinggi itu saya kumpulkan, kita bikin organisasinya. Saya terpilih jadi ketua. Kenapa? Karena saya merasa beberapa kali saya harus menyelesaikan sebagai saya sekretaris umum sebenarnya, tapi peran saya itu sebagai ketua gitu. Kalau sudah anak STM ini kan terkenal jago kelahi, ya, tawuran ya kalau sekarang istilahnya. Dulu kalau sana namanya cakap banyak aja. Tawuran itu ada istilahnya kalau di Minang, cakap banyak. Cakap banyak, tawuran rame-rame ya, itu cakap banyak. STM itu kan paling ditakuti itu. Jadi pernah SMA 3 itu guru kita itu didorongnya di atas bemo ya. Mungkin sama anak STM nih? Sama anak SMA. Oh, sama anak SMA. Nah, dilihat sama anak STM. Dia umumkan, tuh Pak, lupa saya namanya, guru kimia. Kasih tahu, waktu itu didorong anak SMA. Langsung kita serbu. SMA-nya? Iya, masuk, langsung umumkan kalau kita menyerang SMA 3 gitu. Jadi polisi udah turun, tentara udah turun, mereka hancur itu, kaca-kacanya pecah gitu ya. Tapi ketika kepala sekolahnya Pak Munir Tapa namanya datang, udah. Mereka
bubar gitu. Iya. Nah, nanti berapa orang ditangkap dibawa ke kantor kan. Semuanya ngaku aja. Gimana awalnya? Saya dengar Pak mau nyerang, saya ikut aja. Jadi siapa otaknya enggak tahu gitu kan. Iya. Akhirnya karena menyelesaikan itu saya bilang, saya hubungi ketua OSIS lain. SMA. Kalau kita bikin apa gimana organisasi sehingga nanti janganlah kita berkelahi juga gitu. Jadi kan. Bung Hasril itu dari dulu udah punya bakat jadi mediator. Iya, saya kira iya itu. Itu pernah dipanggil saya sama Pak Wali Kota dalam satu apa diundang. Sama Pak Danremnya namanya itu Pak Ligeno ya, Kolonel Ligeno, terakhir beliau jadi Pangdam 1 itu di Uki Barisan Pangdam ya. Kenapa pandai-pandai aja bikin-bikin begini? Nah, terus saya bilang saya enggak tahu juga Pak. Apa ada contohnya? Dulu kan Orde Baru itu mesti ada patronnya ya. Iya. Kalau contohnya ada, saya bilang. Itu karena saya baca majalah Tempo, ada cara mengatasi tawuran itu dia bikin ikosis di Bogor. Itu inisiatif mungkin wali kotanya yang berinisiatif itu kan. Saya lihat, oh bagus juga nih kalau dibikin ini. Saya undang anak-anak tuh. Ada SPG, ada Mas Rizal namanya sekarang dosen di Yeyen. Jadi seluruh sekolah menengah. Iya saya hubungi. Atas sederajat. Ya, saya hubungi. Kita bentuklah ikosis. Karena saya membentuk ikosis itu diajak saya jadi pengurus KMPI. KMPI? Iya. Nah, jadi kalau mau dibaca itu ya di buku Pak Jorman Sahjohan ya, Koki Otonomi Daerah. Beliau tuh sudah asisten dosen PDN. Waktu itu dia wakil ketua di KMPI. Ketuanya namanya Pak Amril Amir, kemudian jadi hakim ya. Jadi yang masuk di KMPI itu rata-rata mahasiswa ya. Malah sudah dosen ya, muda. Tapi saya karena dianggap punya ya peran lah bisa mengapungnya. Saya masuk satu-satunya anak STM di pengurus KNPI Bukit Tinggi. Nah, kemudian kita bikin majalah lagi namanya Suara Pemuda. Di KNPI. Itu satu-satunya di Indonesia KNPI kota yang bikin dulu nomor 32 ya. Yang bikin koran Suara Pemuda. Itu Pak Johan Masah Johan itu yang bekas dirjen. Sekarang kan guru besar IPDN ya. Iya. Yang pemimpin redaksinya. Saya ikut di situ menulis. Itu dalam buku beliau dituliskan. Iya, Ciniago itu yang paling bontot dulu tuh dia yang apa paling itu kecil, ya. Malah justru Bung Ciniago yang kemudian membidani. Kita punya kursus politik ya. Jadi KMPI itu intinya anak-anak PDN, kemudian ada namanya dulu Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah STHM. Sekarang jadi Putas Hukum Universitas Muhammadiyah di Bukit Tinggi. Nah, anak-anak itu sebenarnya yang intinya di KMPI itu. Nah, nyeliplah saya satu anak STM kan. Jadi pengurus di situ. Luar biasa sebetulnya kan karena sepak terjang Bung Hasril yang luar biasa. Mungkin heran karena ada anak STM kok. Jadi pada waktu itu efeknya memang nggak ada tawuran sejak dibentuk ekosis. Nggak ada lagi. Jadi pernah misalnya kawan saya yang ketua OSIS itu sekarang dia apa? Nanti saya kirim YouTube-nya. Jadi guru silat di Wina. Namanya Mihar Effendi ya. Nah, jadi dia itu ketua umumnya OSIS, saya sekretaris umum. Tapi dia kan dengan otot, saya dengan otak gitu. Jadi yang ngatur saya semua, tapi kalau perlu hal-hal Mihar turun. Dia STM sudah sabuk hitam. Ya. Oh, dia sabuk hitam. Jadi makanya ketua OSIS-nya aja sabuk hitam, makanya tawuran. Sejak itu kita karena banyak dia Pat Bambu ya. Mungkin pernah dengar nama Bang Makmur Hendrik. Dulu dia pendiri Pat Bambu itu. Nah, si Mihar ini yang kawan saya ini, dia kesayangannya Makmur Hendrik. Dia udah sabuk hitam apa ya. Jadi anak-anak Pat Bambu ini di sekolah lain banyak. Nah, jadi setelah itu ada satu yang agak berani melawan STM itu namanya SMA PSM. SMA PSM. Masih ada sekarang. SMA swasta. Iya, termasuk tertua itu di Sumatera Barat ya. SMA PSM itu. Di situ anak Pak Bambu banyak ya. Kita jagoannya nih, jagoan Pak Bambu sini. Kalau ada masalah dengan PSM, kita cari siapa jagoan Anda. Nah, ini jagoan kami, kita adu di Ngarai. Di Ngarai Siano itu, kita adu aja 2 orang. Jadi tidak usah tawuran rame-rame. Oh, betul. Sebetulnya begini Bung Hasril. Pengalaman Bung Hasril ini sebetulnya mungkin bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah yang ada di seluruh Nusantara. Jadi bagaimana cara menghilangkan tawuran. Karena sampai sekarang masih ada. Organisasinya ya, bersama disatukan mereka. Nah, kemudian ya kita cara sportif gitu. Jadi tidak usah kita tawuran rame-rame ya.
Nah, Anda pilih wakilnya di sana, siapa yang menurut Anda paling hebat, kita adu di dengan pihak kami yang hebat. Ya, kita adu, kita sama jadi menonton. Dan itu berhasil. Berhasil, ya. Jadi sejak saya itu hampir ada lagi tawuran seperti itu. Itu yang tawuran terakhir yang keroyokan. Ya, mengkeroyokan itu, ya. Luar biasa. Jadi artinya bahwa banyak sebetulnya ide-ide terkait proses penyelesaian konflik yang sering terjadi di anak muda yang sudah Bung Hasril lakukan. Kemudian menjadi jurnalis nih. Memang disengaja atau tersesat di jalan yang benar? Tersesat ke jalan yang benar, bukan di jalan, ke jalan yang benar. Jadi tamat STM itu ya saya udah saya enggak akan melanjutkan kuliah karena udah terbatas sekali kan, saya ingin masuk ITB atau apa. Ada juga yang 1 tahun di atas saya itu karena dia pengen juga masuk Akabri, dia sekolah 1 tahun lagi di SMA PSN tadi, namanya Pak Mishar Datuk Nan Sapuluh kalau salah, udah pensiun juga. Terakhir dia direktur Binmas Polda Sumbar ya. Pasal dia korbankan setahun, tamat dia STM setahun. Jadi dapat ijazah SMA. Dia masuk lagi sekolah di SMA untuk bisa masuk Akabri. Tapi saya pikir waktu itu ya kita dari keluarga susah. Saya kalau mau cari uang lah dulu. Cari uang itu saya mau daftar mau masuk Caltech. Ya Caltech Chevron belakangan ya. Nah, itu kan terkenal, itu banyak sekali anak-anak STM Bukit Tinggi itu masuk Chevron ya. Ya setahun kerja udah punya sepeda motor dia kan hebat-hebat itu ya. Nah. Tapi persis nasib saya mau masuk ke sana ya. Mau tes nih? Iya, mau melamar. Rupanya tutup. Jadi tidak menerima karena belakang kita tahu ada proses waktu itu dari mulanya Caltech itu adalah murni dia pemegang konsesi. Kemudian ada namanya production sharing. Bagi hasil dengan Pertamina, itu yang berlaku sampai sekarang kan di Indonesia ini. Jadi dia tidak memerlukan tambahan karyawan gitu, masih barangkali yang ada pensiun dini dipercepat gitu ya. Jadi tidak ada menerima tahun itu. Jadi nasib saya tidak bisa masuk ke situ. Bisa masuk situ. Ya, jadi akhirnya pulang saya kampung. Nah pulang kampung saya jadi aktivis lah. Jadi waktu itu ada namanya program ya P2WKSS. Peningkatan peranan wanita ya, proyek peningkatan peranan wanita kesejahteraan keluarga. Itulah kira-kira artinya. Waktu itu menterinya Bu Lasyah Sutanto namanya. Ya, masih ingat namanya ya. Nah, Menteri Sosial kalau nggak salah. Bukan peranan wanita. Peranan wanita. Oh iya, Menteri Peranan Wanita. Dulu ada Menteri Peranan Wanita sendiri. Sekarang kan pemberdayaan perempuan masih ada kan. Nah, kampung saya itu Kota Tanggas Melanggang itu, tapi waktu itu desa Kepala Koto namanya, ikut lomba itu mewakili Kabupaten 50 kota. Jadi kita ke tingkat Sumbar ya. Nah ke tingkat Sumbar, saya aktif di situ. Jadi salah satu program namanya KBPD, Kelompok Belajar Pendidikan Dasar. Nah, sekarang paket A. Itu pemberantasan buta huruf. Saya ngajar di situ. Mengajar orang-orang yang seumur ibu saya, seumur emak saya. Zaman dulu masih banyak. Ada juga yang masih muda-muda, putus sekolah, tamat itu bisa masuk tentara. Sekarang dikirim ke tim-tim misalnya. Kawan saya sendiri malahan ya. Dapat jazah SD, dia bisa masuk tentara. Dia pengajar saya di situ. Jadi akhirnya kita jadi juara Sumbar dan masuk nominasi nasional gitu. Jadi menteri pun datang menjauh tuh. Jadi Kementerian Pendidikan dulu punya majalah, saya enggak tahu masih punya sekarang enggak, namanya Tut Uri Handayani. Nah itu ada majalahnya, majalah internal. Jadi melihat dari bidang apa dulu, dari Dirjen Pendidikan Luar Sekolah kan, itu KBPD itu kan itu. Saya itu tampil tuh satu halaman di majalah itu, tokoh muda yang mengabdi ngurusin yang orang-orang pemberantasan buta huruf Itu honornya kecil, tapi semangat saya karena ini program untuk memajukan kampung gitu kan. Nah, di expose saya. Jadi ada orang dari apa itu datang penilaian tertarik. Wah ya, saya kan mau memajukan kampung saya. Waktu itu sempat cita-cita saya berubah. Karena jadi tokoh gitu ya. Kita jadi tokoh pemuda lah di kampung itu. Malah waktu itu Sumatera Barat ini masih desa, mau dipilih saya jadi kepala desa. Waktu itu? Usia? Masih 20 tahun. Nah, orang
ini si Asril aja lah jadi kepala Jadi desa kepala gitu. desa karena Banyak sudah orang minat berhasil dia. itu Ya. tadi. Muncul cita-cita saya. Wah, kalau begini saya ambil ijazah SMA nanti. Saya masuk jadi kepala desa, saya masuk APDN. Oh iya, betul. Sempat saya punya cita-cita begitu. Tapi begitu peraturan pemerintah Undang-Undang nomor 579 itu tentang pilihan desa. Ternyata kepala desa itu harus berumur serendah-rendahnya 25 tahun. Iya. Nggak bisa saya. Iya. Ya padahal kalau saya maju semua orang udah sepakat. Saya mau jadi kepala desa. Umur masih 25 gitu. Nah saya ketika STM itu dapat beasiswa. ST juga beasiswa Super Semar dulu. Oh iya. Karena sudah menulis itu. Waktu di STM beasiswa itu dia terima 6 bulan pertama baru tiap bulan rapel ya. Itu saya beli mesin ketik. Jadi saya STM itu sudah punya mesin ketik sendiri. Kenapa kok beli mesin ketik? Karena kan sudah bikin majalah. Oh iya, sering bikin artikel. Ya. Iya. Dan 2 kali saya STM itu ikut lomba menulis cerpen. Saya yang paling muda, tapi saya enggak juara 1, juara 2. Jadi Bung Hasril sempat menulis cerpen juga, tidak hanya reportase. Oh iya, nulis cerpen saya dulu. Majalah Amal Bakti di Kementerian Agama ini bagus dulu majalahnya, banyak oplahnya. Lomba menulis. Itu penulis pejurinya itu luar biasa. Ada Pak Nafis ya. Oh iya. Beliau. Dan saya nak STM saya pakai ikut juaranya itu namanya Pak Wandra Ilyas ya. Dia sudah guru. Guru di Solo. Ya, terakhir kepala sekolah jadi kabit terakhir kalau tidak salah ya, di dinas di dinas. Ya. Sebelumnya pernah ngajar di Solo. Itu juaranya. Oh iya. Udah guru dia, saya anak STM, saya juara 2. Ya kan? Hadiahnya besar waktu itu, ya 75.000 yang zaman dulu. Oh, udah besar itu. Hotel baru 5.000 semalam. Berarti hotel sekarang 1 juta, berarti berapa kali tuh? Katakanlah 500.000 gitu kan, ya kan berarti 100 kali. Iya. Ya 75.000 itu sudah 1,5 juta sekarang itu. Iya. Besar sekali. Ya. Nah, terus? Tahun berikutnya itu waktu saya kelas 2 juara 2 kan. Tahun berikutnya saya masukkan lagi 2 cerpen. Nah, 1 pakai nama dulu saya kecil tuh nama saya Muhammad Zakir. Kemudian diganti ya macam-macam lah alasan orang kampungnya. Iya. Waktu menangnya Harapan dua-duanya. Iya, tidak dapat juara 1, 2, 3 juara Harapan, tapi 2 cerpen. Jadi waktu panggil itu masih ada saksinya Pak Lirman Hamzah dosen IAIN, sekarang dia dulu kepala humas kan. Jadi panggil Hasril juara Harapan 1. Nah, juara Harapan 3 Muhammad Zakir, saya juga yang datang. Itu orang merah. Iya, 2 cerpen saya menang ya dalam satu lomba. Dalam satu lomba ngirimkan 2 langsung menang dua-duanya. Nama 2 gitu. Terus kemudian nah, di kampung itu kemudian saya menulis apa? Jadi saya menulis novel. Dulu Cerbung ya. Jadi di kampung itu samping bina kampung saya menulis. Jadi kira-kira 2 bulan saya selesai 1 Berarti novel. Awalnya memang Bung Hasril ini menulis cerita. Iya. Ya. Jadi menulis cerita dari cerpen kemudian Cerbung ya, novel yang saya tulis ketika di kampung itu masih baru tamat sekolah itu, tapi saya sudah mulai membina kampung kan, ya karena enggak bisa mendaftar di Kaltek. Nah selesai saya antar ke Padang. Jadi tahu enggak untuk ongkos mengantar ke Padang itu, saya kerja upah pertanian nih, membangun pembibitan cengkeh. Ya sama kawan. Jadi pekerja harian lah. Oh iya, begitu. Jadi selama itu tuh saya cari nafkah ya dengan itulah. Kerja di sawah orang, di kebun orang gitu kan. Kan gimana mau cari? Enggak mungkin lah minta juga sama orang tua kan udah tamat no. Nah, jadi kami borong bangun proyek perkebunan di situ. Nah, kemudian saya kerja di situ, dari ongkos itu saya jilid di Bukit Tinggi, Cerbung itu, saya antar ke Padang. Diantar ke Padang itu? Ke Haluan. Haluan itu dulu mangkoran terbesar gitu ya. Untuk di Sumatera Barat? Iya. Satu-satunya? Ada 3 sebenarnya. Singgalang baru jadi harian, kemudian ada Semangat namanya dulu. Tapi Haluan itu waktu itu aja oplahnya sudah 30.000-an lah ya. Sehingga itu kan koran masih bacaan pertama orang ya waktu itu. Iya benar. Jadi Cerbung saya itu dimuat ya, itu 3 bulan lebih. Jadi 105 seri, 105 nomor. 100, iya. Ya. Itu
1 bulan itu bisa menerima surat dari penggemar. Jadi kita ngambil ada iya, penggemar dibaca yang orang gitu ya. yang disuratin gitu ya. Menulis surat ya ke alamat redaksi haluan. Jadi kita ambil honor ya. Itu buktinya media begitu bacaan orang ketika itu ya. Jadi cerita kita dibaca orang. Jadi akhir bulan, awal bulan berikutnya kita ambil honor sana kan. Iya. Ini ada surat nih. Wah, udah setumpuk surat. Ya. Banyak penggemar berarti. Banyak penggemarnya. Ya, mahasiswa, ibu-ibu itu kan cerita itu. Jadi kemudian dari penulis cerita nih, kok bisa jadi penulis reportase atau jadi jurnalis? Ya sebenarnya kalau belakangan kita sadar ya, sebagusnya dasar itu memang di sastra ya, atau menulis feature ya. Iya. Artinya itu bisa digunakan untuk apa saja gitu ya. Kemampuan menulis itu kalau sekarang kan bilang penulisan kreatif ya. Iya. Ya. Jadi saya tidak mulai dari menulis berita. Nah, sehingga berita saya itu beda ya, cara saya menulis berita dengan orang lain beda gitu. Benar ya. Karena Bung Hasril ini kan terkenal, sahabat budaya di seluruh Nusantara, Bung Hasril ini terkenal dengan tulisannya tajam. Iya kan? Nggak tahu saya juga. Kalau menurut saya tulisannya tajam, meskipun menyampaikan kritik juga tajam menurut saya, tetapi disampaikan dengan halus. Mungkin itu karena perpaduan antara sastra dengan kondisi jurnalis. Ya saya kira itu salah satu ya. Karena begini kan orang mengatakan kita perlu membaca sastra ya untuk menghaluskan jiwa ya. Jadi anak-anak muda ini kan kurang ya. Iya. Ya saya bukan apa-apa. Saya hanya karena kesadaran saya ingin tahu itu. Ya, saya tamat STM bayangin gitu. Ya. Sekarang anak saya mau tamat kuliah, saya lihat paling bukunya 20 buah koleksinya. Saya tamat STM sudah 1 lemari loh. Bukunya? Ya, jadi kemarin kita diskusi dengan orang di Amerika bagaimana orang-orang masuk Islam itu ya. Jadi salah satu buku itu kan tentang ilmuwan Prancis ya, Maurice Bucaille. Jadi bukunya Bibel, Quran, dan Sains Modern. Nah, dia masuk Islam setelah menemukan jawaban kenapa mumi Firaun yang di zaman Nabi Musa itu awet sampai sekarang. Ternyata itu ada dalam Al-Quran gitu. Nah, kemarin ini kita membahas itu dia Pak. Saya waktu STM sudah baca buku itu. Luar biasa. Buku Maurice Bucaille ya. Nah, sudah baca itu saya. Jadi daerah saya. Orang-orang yang berilmu itu banyak yang masuk Islam. Itu dia fenomena di Amerika, di Eropa sekarang itu kan. Jadi orang-orang yang punya ilmu, para ilmuwan, intelektual itu yang banyak masuk Islam. Karena mereka menemukan kebenaran itu. Dan itu yang paling fenomenal itu awalnya ya Maurice Bucaille itu. Yang pertama kali terus kemudian menjadi boom. Saya itu ya salah satu dulu ada perpustakaan di Bukit Tinggi itu, perpustakaan Bung Hatta. Iya. Nah, sampai sekarang masih ada. Sekarang udah dibangun baru, itu udah masuk UPT dari Perpustakaan Nasional. Dulu inisiatif saja Pemda Bukit Tinggi. Ya, dan maaf saja saya termasuk yang menggunakan ilmunya Khairil Anwar. Kadang-kadang nyuri buku. Berapa kali saya nyuri buku, tapi kemarin ini saya datang sana, saya sumbangkanlah buku-buku saya ganti. Sebagai pengganti. Tapi kalau nyuri buku itu enggak masalah karena dia pasti efeknya luar biasa gitu. Artinya bahwa bermanfaat bagi kita. Nah, kan kayak gitu. Karena kan buku adalah ladang ilmu. Nah, jadi Bung, pada waktu dari penulis cerita terus kemudian ke jurnalis itu apakah memang ada kebosanan mungkin karena nulis cerita atau memang ada sesuatu yang jadi, membuat pindah haluan? Tidak begini. Jadi ada guru saya. Guru itu sebenarnya masih ada keluarga ya. Terakhir jadi mertua saya malah. Dia sayang sekali sama saya sejak SD ya. Iya. Jadi almarhum Pak Misar itu. Jadi setelah saya keluar cerita di koran itu. Iya. Sudahlah, enggak usahlah cari-cari sekolah, cari-cari dia bilang kan. Dia kasih ke saya kamera. Jadi wartawan aja lah gitu. Saya lalu kebetulan kita tuh ke koran tuh kan ada di Kota Payakumbuh. Jadi saya tiap hari pergi ke Kota Payakumbuh itu ngambil koran ya. Nah, karena yang mengantar kampung selama cerita itu dimuat. Ketemulah wartawan-wartawan di Payakumbuh. Iya. Nah, salah satunya namanya Pak Sarudin Said. Dia wartawan sudah all crack lah ya. Dia bekas tentara karena peristiwa PRRI, kemudian di pensiun dini ya, sudah Komandan Kodim dulu, dan dia memang seorang penulis yang berbakat, pelukis juga, dan pernah jadi korespondennya majalah Tempo. Jadi ini kenal sama mertua saya ini, dia bilang
Pak Indin, tolong anak ambo kau dibimbing lah. Dibimbing, siapa itu? Asri Ceniago yang ada namanya di haluan sekarang itu. Kalau gitu dia jadi guru itu, bukan jadi anak didik katanya kan. Benar. Tapi kan saya belum punya pengalaman jadi berita gitu, menulis berita gitu kan, meliput berita. Lalu waktu itu mau didirikan balai wartawan di Payakumbuh itu. Jadi karena ketemu itu kumpul aja lah di balai wartawan katanya. Lalu saya mulai menulis laporan di haluan itu dulu ada namanya berubrik Marita Masake, jadi daerah-daerah wisata tuh di expose. Saya bikin juga itu gitu kan. Jadi sampai tamat cerita saya, akhirnya saya masuk pengurus balai wartawan itu karena jumlah wartawan hanya 7 orang di Payakumbuh itu waktu itu. Sementara jumlah pengurus ini 9. Sehingga masuklah saya jadi pengurus juga sama orang dari Depen ya, Depen dulu. Zaman dulu ada Depen, Departemen Penerangan. Itulah mulai yang saya menulis di koran. Tapi setelah cerita saya selesai dimuat, itu lumayan. Itu satu kali terbit itu 2,500. Saya kira sekarang 2.500 tahun awal 80-an. 82. Saya menerima 75.000 sebulan kan. Gaji pegawai golongan 3 baru itu diangkat itu baru 30.000. Ya betul. Ya 30.000 ya. Iyalah waktu itu masih 30.000. Saya udah penghasilan 75.000 sebulan. Per bulan. Sehingga dari gaji pertama itu, dari honor pertama itu saya ambil separuh. Saya udah bisa keliling Jawa. Separuh saja pada waktu itu sudah bisa digunakan untuk keliling separuh, Jawa. Sepertiga malah saya pinjam uang di haluan itu. Jadi saya pikir begitu tulisan kita dimuat udah bisa diambil honornya. Lalu saya datang situ. Saya tanya di haluan Bukit Tinggi kan, kapan bisa diambil? Biasanya 5 hari setelah dimuat udah bisa diambil katanya. Datang saya sini, oh belum, bulan depan, nanti tiap bulan baru dibayar katanya. Saya agak kecewa juga gitu. Jadi gimana? Ada Pak Firdaus namanya sekretaris redaksi. Gitu. Saya mau ke Jakarta ini ada panggilan tes dari Pertamina, saya bilang aja gitu kan, perlu uang. Sebentar, dia tanya, atau kita beli putus saja. Jadi cerita saya itu dibeli gitu kan. Dibeli, berapa? Saya bilang 125.000 katanya. Honornya 2.500 sehari. Saya pikir ini paling tidak 100 kali sambung. Berarti kan ada 250.000. Kan rugi saya. Kan? Dibeli 125.000. Janganlah. Itu gimana? Mau cash bond? Dia bilang kan. Wah ini menarik juga. Boleh lah. Saya ketemukan, saya lapor sama Pak Kasuma. Pak Kasuma itu pimpin umumnya. Jadi saya ajak ke Pak Kasuma katanya. Ini Hasril yang nulis Cerbung Gita Bulan-Bulan Sabit judulnya ya. Ananda, Pak Kasuma selalu gitu kan. Saya pikir orangnya sudah tua, masih remaja. Dia bilang, gimana? Dia perlu uang Pak, mau kayak apa katanya. Saya tawarkan Jakarta. Tadi beli putus, dia bilang apa? Saya tawarkan cash bond aja. Kasih Yos. Ya. Haluan tuh makmur sekali dulu ya, koran. Karena koran 2 kali terbesar. Wartawannya tuh terima gaji tiap bulan. Jadi ada betul. Bonusnya. Iya. Tanggal 1 itu gaji uang. Tanggal 15 itu terima natura, beras, minyak, goreng, gula, semacam gitu. Makmur mereka. Tapi pengalaman saya setelah tulisan selesai, Cerbung itu selesai, nulis berita. Honornya cuma 500 satu berita. Iya. Satu foto juga 500. Saya hitung-hitung minimal biaya hidup saya ya 15.000 sebulan. Ya, di Payakumbuh, di kampung Payakumbuh ya, makan ini rokok ya. Itu 15.000. Honor saya paling banyak setelah itu hanya 7.500. Wah, tekor. Wah, enggak mungkin nih jadi gitu. Iya. Nah, waktu peresmian Balai Wartawan itu datanglah petinggi-petinggi media ini dari Padang, Pak Basri Jabar, pimpin redaksi, pimpin umum haluan, Pak Datuk Simulia waktu itu ketua PWI, ada pemrek-pemrek lain meresmikan itu. Nah, ada dialog, diskusi gitu ya, tentang pers. Saya ini kan ya ingin tahu saja. Jadi kata Pak Datuk Simulia ini, bisa jadi anggota PWI itu orang wartawan aktif, ya, harus membuat berita, harus gini. Saya tanya,
Rosian Anwar bukan wartawan aktif sekarang, saya bilang kan. Mabuk Junaidi bukan wartawan aktif. Iya. Saya udah baca cerita orang itu kan. Saya langganan Tempo kan. Iya. Kok bisa jadi PI juga? Wah, itu kecuali banyak sih. Pokoknya pertanyaan saya itu kritis gitu. Iya. Sehingga Pak Basri Jabar ini tanya ke Pak Indin tadi, Pak, yang ketua Balai Wartawan Iya. itu. Dia di Singgalang. Itu siapa anak itu? Bilang kan. Ya saya masih umur 20 kan. Iya. Lagi semangat-semangatnya. Itu kan yang nulis cerbung di haluan itu. Ambil, pindahin Singgalang. Ya. Jadi Bapak dari haluan pindah ke iya, akhirnya diminta gitu kan. Tapi saya sebulan berpikirnya, lebih sebulan. Sehingga saya diajak makan sama Pak. Gimana? Saya udah telepon terus tuh, ngadaplah ke Padang. Iya. Saya pikir ada gaji enggak wartawan nih, kan gitu. Iya. Buktinya honor saya cuma 7.500, haluan tuh udah besar. Singgalang baru kecil waktu itu, ya. Iya, mungkin, apa bisa melebihi haluan. Itu ya. Saya pikirlah dulu Pak. Ya Pak Indin nih, Pak Sarudin Said ini sering ngajak saya makan, ya. Nah lalu dia, saya pikir dulu Pak, orang berpikir tuh semalam, ini sudah sebulan masa pikir juga. Gitu. Nah, saya diam aja kan. Jadi besoknya ada wartawan Singgalang itu satu lagi, dia jemput saya ke kampung pagi-pagi kan. Nah, saya tidur, kalau kita anak-anak muda di kampung itu kalau enggak masjid, ada rumah-rumah orang yang dirantau. Nah, lalu kita pakai rumahnya, kita tidur ramai-ramai situ. Jadi saya belum bangun pagi-pagi itu sebenarnya. Dia datang ke rumah, itu dia tidurnya ada ramai-ramai itu tempat anak-anak muda situ, kata ibu saya kan. Jam 6:30 dia udah sampai kan. Nah, kita baru mau bangun ini. Jadi, Pak Indin nyuruh ke Pekumbu katanya. Ayolah, tunggulah di warung tuh, saya bilang, suruh dia ke kopi, saya mandi pulang dulu kan. Dia bonceng ke sana. Nah, tapi itu udah bosan saya tiap hari si Basril nelpon katanya. Pak pemretnya, pemimpin umumnya Singgalang ya. Sekarang berangkat aja lah ke Padang. Saya ada uang Pak, saya bilang kan. Nih, dia kasih 5.000 kan. Ini uangnya. 5.000 itu ongkos bus dari Pekumbu ke Padang waktu itu baru 700 rupiah. Iya. Jadi 5.000 itu sudah banyak itu. Berangkat saya. Akhirnya, memang saya udah tunggu gitu. Jadi namanya manajer umumnya waktu itu Pak Yuswi Elmi kan. Panggil Bang Jimmy. Wah ini udah datang dia, udah panggil dia dulu, tunggu-tunggu. Langsung dibawa ke big boss lah ya. Nah, ceritalah. Kita ini ibaratnya kita punya sapi tapi masih kurus, susunya sedikit. Nah tugas kita gemukkan sapi ini. Jadi mari kita bersama-sama menggemukkan sapi ini, nanti susunya banyak kita bagi. Oh jadi sistemnya berbeda. Nah, yang kedua di sini demokratis. Kalau di sana ini pertarungannya lah kan. Iyalah. Anda sampai kapanpun kalau enggak punya keistimewaan enggak akan sampai meningkat karirnya. Iya. Kalau di sini jadi apapun Anda bisa asal punya kemampuan. Dan saya yakin Anda bisa, dibilang kan. Oke lah, dibilang kan. Jadi keluar bis itu, tapi tidak ada sebut soal gaji gitu. Jadi ke sana saya tanya, udah keluar, udah selesai kan, 1 jam lah kita ngobrol sampai makan juga di situ. Keluar. Saya tanya Bang Jimmy ini, Bang, saya ada gaji enggak? Mau ditempatkan saya di Bukit Tinggi, ya, di Bukit Tinggi dari Pekumbu itu bilang. Ada lah, bilang kan. Aku enggak tanya tadi, berapa gaji saya? Mau tahu gitu kan, ya mampu nak kita pengalaman nih haluan dapat 7.500, biaya hidup kita 15.000 kan, nombok ya. Jadi tanya nanti bawa lagi ke Pak Basril Jabar ini. Ya. Lalu hasil itu tanya berapa gajinya untuk reporter dan koresponden yang paling tinggi berapa? Dia tanya gitu kan, 65.000. Kalau baru awal 48 kan, kasih dia yang 65. Jauh. Iya. Nah, jadi syaratnya, jadi pengalaman saya sampai sekarang ya, saya tidak pernah melamar kerja, selalu diminta. Dilamar. Ya, dilamar kerja. Nah, jadi dia tanya juga, jadi sebagai persyaratan administrasi bikin juga lah lamaran formalitas, ya lah. Tapi nggak bikin. Tapi 3 hari itu udah sampai SK saya, pengangkatan saya dia. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikian ini baru cerita terkait dengan proses Bung Hasril Caniago menjadi seorang jurnalis. Nanti kita akan sambung lagi terkait dengan apa pengalaman-pengalaman jurnalistik dari Bung Hasril selama menjadi seorang jurnalis. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk bisa mengambil hikmahnya dan berkarya tanpa batas. Terima kasih, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.